Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Haji Amsal Anwar. Saat ini memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, di mana masyarakat Muslim mungkin akan melakukan puasa. Pada saat bersamaan kita lagi dalam wabah COVID-19. Ada satu penyakit yang selalu mengganggu di saat bulan puasa maupun serangan COVID ini. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan perlihatkan. Let's rock. Saya periksa dulu ya, Bu. Iya. Ini saya tekan, sakit? Iya, sakit dok. Sakit. Kalau yang ini? Enggak. Enggak. Ini bunyi sekali ya, Bu. Ini kembung. Sudah lama, selalu begini. Enggak yang kemarin berapa sudah 2 hari saya rasakan begini. Senter. Coba lidahnya ya, Bu. Ya. Ya, saya kira saya sudah tahu penyakit. Kita kembali ke sini. Baik, saat ini di tengah-tengah saya ada seorang pasien sedang dalam keadaan sakit. Jadi sakit setelah saya melakukan pemeriksaan, ternyata saya temukan beliau mengalami gangguan di pencernaan. Untuk tepatnya adalah penyakit lambung. Ya, di sini saya mau jelaskan ya, Bu, bahwa penyakit lambung ini yang harus jadi titik fokus Ibu, bahwa penyakit lambung adalah penyakit yang gampang diobati. Kalau istilahnya masih ringan ya. Tapi dia penyakit yang paling gampang kambuh. Kenapa bahasa itu selalu saya ucapkan di pasien? Karena itu motivasi supaya Ibu nanti selalu menjaga. Karena proses menjaga penyakit lambung sangat sulit. Karena butuh kedisiplinan dan keteraturan. Nah, di sini saya perlu jelaskan bahwa kalau untuk mengatasi lambung ya, pada saat kita sudah diobati, kemudian nantinya sudah sembuh, hanya tinggal 4 ini yang harus kita jaga. 4 ini menentukan kekambuhan dari penyakit yang Ibu akan alami ya. Yang pertama adalah manajemen stres. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa kecemasan salah satu gejala stres. Selama itu Ibu bilang tadi cemas ya. Nah, kecemasan itulah yang sebenarnya harus kita atur. Apa yang menyebabkan cemas diatur, dipikirkan supaya tidak diatasi cepat ya. Kalau dia menyangkut penyakit ini, saya kira kita sudah bisa mengerti setelah saya jelaskan nanti bahwa tidak boleh ada cemas lagi ya. Ya. Sedikit susah. Tolonglah, karena obat untuk stres itu sebenarnya hanya Ibu sendiri yang bisa obati. Karena kami dokter sulit, ya. Ya, dari masa Ibu itu bilang. Yang kedua adalah pantangan makan. Pantangan makan sangat menentukan kekambuhan. Saya ambil contoh ketika misalnya hari ini sudah dinyatakan sembuh, hari ini pun bisa sakit lagi. Seandainya misalnya ada makanan-makanan yang pedas ataupun yang asam-asam masuk di mulut, ya. Kalau misalnya langsung makan jeruk, hari itu juga sakit kembali lambungnya, kembali lagi berobat. Situlah pantangan ini menentukan. Nanti untuk lebih jelasnya akan ada pantangan dijelaskan, ya.
Kemudian pola makan. Pola makan terkait dengan frekuensi makan. Ini yang paling perlu disiplin ya, kalau misalnya kebiasaan frekuensi makan kita saat ini ya, sebelum puasa, pagi, siang, malam, ya. Tolong ini yang harus dipikirkan menyangkut masalah frekuensi makan. Tidak ada istilah sebenarnya dalam lambung, dalam penyakit MA, setiap lapar makan, itu salah. Berarti kita mengajari tubuh kita sesuatu yang salah. Seandainya misalnya setiap hari makan, setiap lapar makan, dihitung dalam sehari ada 10 kali makan, sanggupkah kita disiplin makan 10 kali sehari selamanya? Tidak bisa. Itulah yang sebenarnya membuat kacau. Kenapa sistem pengeluaran asam lambung kita terganggu? Karena kita sendiri, pasiennya sendiri yang membuat kacau. Jadi pola makan ini saya harap kita jaga ya. Pagi, siang, malam, berarti cukup hanya 3 kali makan. Pagi dikatakan sarapan, ya betul. Kalau agak diet, ya enggak usah nasi ya. Nasi baru wajib di siang dan malam. Nasi wajib di siang dan malam. Karena kita orang Indonesia. Kalau kita orang Cina mungkin makanan pokoknya mie, ya dia mie wajib. Orang Barat gandum. Orang Papua mungkin apa ini? Ubi atau sagu. Nah, itu. Dia ada di siang dan malam. Pagi sarapan. Pagi ini bisa kue, bisa roti, buah jangan. Pokoknya yang karbohidrat, roti, ubi, gorengan pisang dan sebagainya. Nasi pun boleh, yang penting kalau mau nasi ya nasi terus, begitu. Jangan lagi dirubah-rubah. Siang dan malam harus nasi. Sekarang masuk ke pola makan. Pola makan adalah menentukan jadwal ketepatan makan sesuai jamnya. Biasa ibu makan sarapan jam berapa? Nah, itu saya yang tidak teratur kemarin tuh, Dok. Kenapa? Tidak teratur kemarin tuh jam makan pagi saya. Kadang jam 9, kadang sarapan. Sekarang kita mau reset ulang ya memori di otak ya. Ya, karena kenapa saya harus katakan begitu? Ada pola makan yang akan kita rubah sekarang dengan pola yang lebih baik ya. Jadi tolong biasanya paling bisa makan jam berapa? Kalau pagi? Kalau pagi. Jam berapa ya? Tentukan satu jam. Jam apa? Jam berapa? Jam 6. Bisa? 7. Jam 7 ya? Nah ini saya tulis jam 7 ya. Harapan ini pola yang harus kita rutinkan di jam 7. Tidak boleh tidak ya. Saya oke kan jam 7? Oke. Kemudian kalau siang? Kalau siang jam 11. Jam 11. Hanya 1 jam? Jam 11? Bukan jam 12 ya? Iya. Bisanya jam 11? Oke, jam 11. Saya kunci ya. Malam? Jam 7. Jam 7. Oke. Kenapa pola ini harus kita buat? Ini menandakan bahwa ada sesuatu ketika kita tidak disiplin akan terjadi. Dalam kesehatan, dalam ilmu fisiologi penyakit lambung dan mekanisme pencernaan, ya, di situ dikatakan bahwa asam lambung akan dikeluarkan seandainya hari ini misalnya ibu makannya jam 7, maka besok pagi jam 7 asam lambung dikeluarkan pada jam yang sama. Ibu makan hari ini jam 11 siang, maka besok jam 11 siang asam lambung akan dikeluarkan tepat di jam 11. Di sini kuncinya. Apa yang terjadi ketika kita melanggar? Misalnya dia agak telat makan, maka asam lambung duluan sudah ada dalam lambung, makanan belum masuk. Apa dampaknya? Dia merusak mukosa lambung, membuat iritasi,
Sebenarnya ibu tadi kemarin bukan luka ya, iritasi. Kalau dia ada luka berarti ada darah gitu ya. Iritasi lambung. Iritasi lambung adalah gejala awal serangnya asam lambung. pH asam lambung itu bermain di sekitar 2, bisa 3 dan 4. Kalau pH dengan seasam ini, seandainya ini pH 2 diteteskan ke kulit, ini kulit lubang. Ya, tapi memang mukosa lambung itu dilapisi oleh, memang diciptakan Tuhan anti asam. Tetapi kalau dia terlalu lama juga rusak juga gitu ya. Ini asam loh. Beberapa dokter yang menyarankan ya bahwa jangan makan yang keras-keras ya. Sementara di lambung sendiri kan tidak ada gigi. Kalau kita tadi misalnya sakit gigi kan tidak boleh makan yang keras-keras. Jangankan nasi yang keras ya. Makanya kenapa saya salah satu pantangan saya bubur. Situ saya mau jelaskan bahwa bubur tidak boleh karena dia terlalu mudah masuk. Jadi pengosongan lambung sangat cepat kalau makan bubur. Makanya tetap harus makan nasi. Jadi yang agak keras-keras ya. Sementara sebagian dokter ada yang melarang itu. Nah, kalau analisanya begini, asam lambung dengan pH 2, 3 atau 4 ya, paling tinggi 4 dan paling rendah di 2, jangankan nasi, batu pun hancur kalau kena pH 2. Kita lihat beton itu kalau mau dihancurkan dikasih cuka ya, baru di betel itu supaya apa? Hancur cepat. Nah, itu yang harus kita mengerti ya. Nah, ketepatan makan seperti ini bagian dari pola makan. Pasti ada sanksinya ketika kita melanggar ya. Jadi tolong tepat waktu pada saat kita sudah tentukan, sepakat menentukan pola makan. Nanti saya akan obati, ibu akan mengalami proses yang lebih baik. Pada saat itulah tolong ajari tubuh kita dengan pola makan yang betul. Karena pola makan seperti ini akan menentukan panjangnya kesehatan lambung kita. Jadi dia tidak akan mudah sakit. Hanya 4 ini yang tolong kita jaga. Saya lagi menyusui dok ya. Ya. Itu kan kalau kita menyusui itu gampang lapar kan? Kayak gitu, gimana tuh cara mengatasinya itu dok? Menyusui gampang lapar. Ibu posisi sekarang dalam kondisi sakit lambung. Ya, jangankan ibu tidak menyusui ya, orang sakit lambung tanpa menyusui pun begitu juga keluhannya. Selalu lapar, itu bagian dari gejala penyakit lambung. Nah, jawabannya adalah, ibu kan sebentar saya akan obati. Ketika ibu saya sudah obati, maka rasa keluhan seperti rasa lapar itu akan hilang. Seiring dengan perbaikan obat itu. Makanya tolong perbaiki pola makan ini. Jangan setiap lapar makan, itu tidak akan ada solusi. Kenapa? 10 kali dalam sehari, menderita kita untuk makan 10 kali. Begitu. Nah sekarang nanti rubah, karena ibu sudah saya obati. Karena kemarin tuh menyusui kan gampang sekali lapar kayak gitu. Jadi terus banyak makan kayak itu, makan sayur segala macam itu kan. Kembali ke sini, tetap kepada pagi, siang, malam. Pada saat jam 7, jadi saya setelah nanti minum obat ya, dan ibu sudah mulai sembuh, setiap pagi nanti jam 7 sudah ada sarapan kue-kue. Pas jam 7 ya. Kemudian nanti diantaranya ini, kalau ada lapar atau ada sedikit mau diisi lambung boleh, tapi jangan makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Contoh misalnya hanya dengan kentang. Maksudnya bukan nasi dengan roti lagi, tetapi mungkin yang lain-lain lagi. Jangan disamakan, misalnya sudah roti di pagi, kemudian ngemilnya roti lagi. Kalau kita untuk sarapan pagi itu kayak sereal Quaker Oat itu boleh? Boleh. Kan itu kan mengandung serat, jadi kita nggak cepat bikin lapar kayak gitu. Ya. Jadi boleh. Jadi sereal adalah bagian dari karbohidrat. Jadi boleh dikonsumsi, ya. Asal jangan buah. Buah adalah makanan penutup. Oh, bukan Ya. awal ya dok?
Bukan. Buah itu makanan penutup, ya. Jadi dalam kesehatan dianjurkan sebagai akhir dari setelah makan. Kalau kita konsumsi madu bagus nggak kan dok? Bagus, cuma jangan sampai dia merusak nafsu makan. Kalau bisa sesudah makan lah baru mau minum madu ya. Karena kalau efek manfaatnya dari situ aja nanti kita ambil ya. Nanti takutnya diganggu nafsu makan lagi karena sudah masuk gula. Kalau kayak Buah, kembali lagi ke masalah buah ya. Buah itu adalah makanan penutup dan pencuci mulut. Makanya dibilang pencuci mulut ya. Karena dia kan kayak serat masuk di mulut, tergigit-gigit, ya gigi pun termasuk dibersihkan, ya. Sampai di sini bisa dipahami pola makannya ya, Bu. Jadi inilah kunci dari pengobatan lambung sebenarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi pada prinsipnya bahwa di tengah wabah corona dengan kecemasan yang tinggi, ada peluang untuk kita menderita penyakit lambung. Kemudian saat ini juga memasuki bulan suci Ramadan, kita berpuasa juga berisiko terhadap lambung. Tetapi jangan khawatir, dengan menjaga 4 hal ini dan apabila sakit segera diobati, maka kita akan terbebas dari penyakit ini lebih lama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat di-share kepada yang lain. Tolong like, subscribe, dan bagikan kepada yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.